Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan menginstal aplikasi Sekesha dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Nia Nur Latifah, dengan NIM 205231210, Jenny Istiaji dengan NIM 205231211. Selanjutnya ada Eri Dwi Cahya dengan NIM 205231212. Selanjutnya, Nurjayanti dengan NIM 205231221, Anis Puspitasari dengan NIM 205231229, Faik Nisatul Ilmi dengan NIM 205231230, dan yang terakhir yaitu Graha Sarita dengan NIM 205231231. Pertama, kita buka Google Drive-nya terlebih dahulu, lalu kita download semua file yang ada di Google Drive tersebut. Nanti akan muncul tampilan zip seperti yang ada di layar, lalu kita tunggu sampai penuh ya. Kalau sudah penuh, itu artinya download dan kita sudah selesai. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal tunggu, lalu langkah selanjutnya kita buka buku panduan. Di situ dikatakan kalau kita harus menginstal Java terlebih dahulu. Lalu kita buka folder Sekesha tadi. Kita ekstrak terlebih dahulu. Lalu kita buka folder Sekesha. Kita pilih file yang namanya JRE6U14. Itu untuk menginstal Java-nya. Nah, kita pencet filenya, kita tunggu. Setelah itu, kita pencet install. Kita tunggu. Lalu kita pencet close. Langkah selanjutnya, kita copy folder Sekesha lalu pindahkan ke sistem C. Caranya tinggal di drag and drop. Kemudian, langkah selanjutnya kita install MySQL. Kita tunggu. Lalu kita pencet next. Kita pilih custom, kemudian kita pencet next. Kita pencet change dulu ya. Lalu kita pilih folder Sekesha yang ada di local disk C. Setelah itu kita pencet OK. Kita pencet next, kita pencet install. Kita tunggu. Lalu kita pilih next. Next, kita pencet finish. Lalu kita buka buku panduan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita harus memasukkan passwordnya yaitu NK. Jadi untuk bisa memasukkan password ini, kita kembali lagi ke folder Sekesha tadi. Lalu kita pilih folder bin. Setelah itu, kita pilih file MySQL. Setelah itu kita pencet next, 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 next. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Passwordnya NK ya, jangan lupa. Setelah itu kita pilih next. Oh maaf, ada kesalahan sedikit.
Jadi seharusnya tadi itu kita hanya masukkan password NK-nya itu hanya 2 kali saja. Dan tidak seharusnya kita centang. Jadi kita harus kembali lagi ke tampilan yang tadi. Kita pencet back terlebih dahulu. Setelah itu kita pencet masukkan passwordnya NK-nya itu hanya 2 saja ya. Setelah itu pencet next, kita tunggu sampai tercentang semua. Kalau sudah tercentang semua berarti prosesnya kita itu sudah benar. Kita pencet finish kalau sudah tercentang semua. Kemudian, sesuai yang ada di buku panduan, kita harus menginstal MySQL Front Setup. Nah, karena MySQL Front Setup yang diberikan oleh Pak Fauzi itu sudah kadaluarsa, jadi kita bisa download sendiri, yaitu download MySQL Front Setup versi 6.0. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya di browser kalian masing-masing. Ini saya sudah download dan tinggal kita pencet saja. Kita pilih next, kita pilih next, dan kita pilih yes. Kita pencet next. Lalu kita pencet next, kita pilih install. Kita tunggu. Lalu kita pencet finish. Lalu kita buka MySQL tadi, kita pencet open. Setelah itu kita pencet localhost. Kita pilih new, kita pilih database. Lalu kalian bisa mengisi seperti yang ada di layar ini ya guys. Jadi kalian bisa ikut apa yang saya lakukan ini. Kita pencet OK. Lalu kita pilih datasheet. Kita import SQL file. Kita pilih style. Kita pencet open. Lalu kita tunggu. Setelah itu kita pencet OK. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terinstall. Kita lihat di folder Sekesia tadi. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti Sekesia sudah terinstall di laptop kalian ya. Selanjutnya yaitu kita harus memindahkan Sekesia ke desktop kita. Nah, kita pencet di. Untuk di laptop saya itu tinggal paste di desktopnya sendiri ya. Jadi kalau di laptop itu masing-masing laptop berbeda. Jadi sudah selesai, kita sudah menginstal aplikasi Sekesia. Aplikasi Sekesia hampir mirip dengan aplikasi yang biasanya digunakan di lembaga keuangan syariah. Pada aplikasi Sekesia ini dapat membuat segala jenis transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah seperti menabung, deposito, bahkan mengajukan pembiayaan. Aplikasi Sekesia dapat digunakan oleh seluruh elemen atau pegawai di lembaga keuangan syariah, mulai dari kasir atau teller, customer service, akunting, sampai dengan manajemen. Kami akan mengenalkan dan menjelaskan sedikit mengenai fitur-fitur yang ada dalam Sekesia. Pada aplikasi Sekesia terdapat menu-menu yang itu file, kasir, akunting, manajemen, database, display, backup, dan help.
Untuk menu yang pertama adalah menu file yang berisikan login dan exit. Menu yang kedua yaitu kasir. Pada bagian kasir terdapat fitur transaksi tabungan atau simpanan. Pada transaksi tabungan terdapat 3 menu, yaitu setoran tunai, tarik tunai, dan overbooking simpanan. Di dalam menu setor tunai digunakan ketika nasabah ingin menyetorkan uang tunainya ke dalam tabungan. Pada bagian tarik tunai digunakan untuk nasabah yang ingin menarik uangnya secara tunai. Selanjutnya, pada bagian overbooking simpanan yang mana digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro deposito. Selanjutnya yaitu pada fitur transaksi angsuran. Terdapat fitur angsuran tunai dan overbooking angsuran. Fitur ini digunakan untuk membayar angsuran tabungan atau berupa giro dan deposito. Selanjutnya, pada fitur simpanan berjangka, terdapat 2 menu, yaitu setor tunai dan OB, simpanan ke simpanan berjangka. Fitur ini digunakan untuk simpanan pihak ketiga yang hanya bisa dilakukan penarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian kesepakatan antara pihak ketiga dengan pihak bank. Selanjutnya, transaksi kas besar. Pada menu ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas dan lainnya. Selanjutnya, pada bagian transaksi kas lainnya sama dengan transaksi kas besar, yaitu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan lainnya. Selanjutnya, transaksi kolektif, yaitu fitur ini digunakan untuk mengumpulkan semua transaksi menjadi satu dalam data tersebut. Selanjutnya yaitu data display yang terdiri dari mutasi kasir, buku simpanan, dan kartu anggaran. Dan terakhir, transaksi PPOP. Terdapat 2 menu, yaitu tunai dan OB dari simpanan yang mana memiliki fungsi untuk layanan fasilitas seperti pembayaran, tagihan listrik, dan PDAM atau lainnya. Kemudian pada menu selanjutnya yaitu akunting yang terdiri dari beberapa fitur, yaitu yang pertama jurnal kas masuk yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang. Untuk fiturnya seperti itu. Selanjutnya jurnal kas keluar digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Untuk fiturnya seperti itu. Selanjutnya jurnal pencairan pembiayaan yang digunakan untuk melakukan pencairan pembiayaan nasabah yang di dalamnya terdapat menu pencairan tunai dan pencairan kesimpanan. Pencairan tunai yaitu pencairan yang dilakukan secara langsung kepada nasabah, sedangkan cairan kesimpanan adalah pencairan yang dilakukan dengan memasukkannya ke tabungan nasabah. Selanjutnya jurnal pencairan kas berjangka. Fungsinya sama dengan jurnal pencairan pembiayaan. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi, di mana di dalamnya memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, dan keterangan singkat tentang transaksi. Fitur selanjutnya yaitu koreksi transaksi, yang digunakan untuk membetulkan jurnal yang sudah terlanjur salah dibuat, baik karena salah angka ataupun salah akun. Fitur yang terakhir yaitu display terdiri dari beberapa akun, yaitu buku besar, mutasi perkiraan, rincian aktiva, rincian pasiva, rincian pendapatan, rincian biaya, arus kas bulanan, print biljet deposito, display transaksi, laporan keuangan perbandingan bulanan, laporan keuangan pertumbuhan, laporan keuangan perbandingan triwulan, laporan keuangan perbandingan tahunan, rekapitulasi rekening, dan rincian rugi laba. Menu selanjutnya yaitu manajemen. Terdiri dari menu opening system, menu display konsolidasi yang terdiri dari buku besar konsolidasi, aktiva konsolidasi, pasiva konsolidasi, pendapatan konsolidasi, biaya konsolidasi, rincian neraca konsolidasi,
rincian rugi atau laba konsolidasi, rugi laba konsolidasi, dan neraca konsolidasi. Fitur selanjutnya yaitu perkiraan. Untuk fiturnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian fitur selanjutnya yaitu produk simpanan, yaitu yang terdiri dari kode produk, nama produk, koneksi perkiraan, koneksi pendapatan, koneksi zakat, koneksi PPh, koneksi biaya hasil, jenis hasil, administrasi, zakat, PPh, bagi hasil, nilai bonus, saldo minimal rata bagi hasil, saldo minimal rata-rata PPh. Fitur selanjutnya yaitu produk simpanan berjangka, di mana fiturnya berisi mengenai kode produk, nama produk, koneksi perkiraan, koneksi pendapatan, koneksi zakat, koneksi PPh, koneksi biaya bagi hasil, jenis simpanan, administrasi, zakat, PPh, nilai bonus, saldo minimal rata-rata bagi hasil, dan saldo minimal rata-rata PPh. Fitur selanjutnya yaitu produk pembiayaan, yang berisi mengenai kode produk, nama produk, dan tipe akad. Fitur selanjutnya yaitu mengenai daftar jurnal bulanan, yaitu fiturnya berisi mengenai jumlah debit dan juga rekening debit. Fitur selanjutnya yaitu mengenai marketing, di mana berisi kode cabang dan kode marketing. Fitur selanjutnya yaitu mengenai wilayah pasar, sama juga berisi mengenai kode cabang dan juga kode wilayah bagian. Fitur selanjutnya yaitu tabel koneksi sistem, yang berisi mengenai daftar dari cabang dari lembaga keuangan. Fitur selanjutnya yaitu user management, yaitu berisi data mengenai user, kasir, akunting, manajemen, database display, status otorisasi database, koneksi neraca, kode cabang, password, rate type password, dan limit transaksi. Fitur selanjutnya yaitu mengenai restore data backup, yang berisi seperti ini ya teman-teman. Fitur selanjutnya yaitu mengenai tabel pendapatan dibagi. Untuk tabelnya seperti ini ya teman-teman. Fitur selanjutnya yaitu otorisasi, yaitu yang berisi mengenai transfer bagi hasil tabungan, yang kedua transfer bagi hasil deposito, yang ketiga tutup buku bulanan, dan yang terakhir tutup buku tabungan tahunan. Fitur selanjutnya yaitu mengenai saldo rata-rata bagi hasil zakat, PPh, dan administrasi simpanan dan perhitungannya. Fitur selanjutnya yaitu mengenai transfer bagi hasil, yaitu berisi mengenai transfer bagi hasil tabungan dan transfer bagi hasil deposito. Fitur selanjutnya yaitu mengenai tutup buku. Untuk fiturnya hanya berupa tanggal, tahun, dan bulan. Fitur selanjutnya yaitu mengenai konsolidasi, tampilannya seperti ini, dan yang terakhir yaitu mengenai SHU. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu database. Pada menu database yang terdiri dari fitur anggota atau calon. Pada fitur anggota atau calon yang berisikan data diri atau biodata dari nasabah yang diperlukan dalam membuka rekening pada bank. Selanjutnya yaitu simpanan yang berisi data nasabah yang memiliki simpanan. Kemudian fitur simpanan berjangka, deposito atau giro, kemudian fitur pembiayaan. Menu selanjutnya yaitu display, yang terdiri dari beberapa fitur, yaitu display rekening atau anggota, cari data, display simpanan, yang terdiri dari mutasi per rekening, simpanan per produk, simpanan per MKT, daftar hasil atau zakat atau ADM atau PPh, daftar blok simpanan, daftar pembukaan rek, kemudian cari data.
Fitur selanjutnya yaitu display simpanan berjangka, di mana fiturnya sama dengan yang ada pada display simpanan, hanya saja dibedakan dengan adanya fitur daftar deposito jatuh tempo dan daftar deposito jatuh tempo bagi hasil. Fitur selanjutnya yaitu display pembiayaan yang terdiri dari riwayat pembiayaan, mutasi rekening pembiayaan, pembiayaan per produk, pembiayaan per MKT, pembiayaan baru, display pembiayaan baru atau MKT, display piutang angsuran kurang, target angsuran, daftar akunan, laporan kolektibilitas, print akad, dan cari data. Menu selanjutnya yaitu menu backup yang terdiri dari fitur backup data dan ganti password. Menu terakhir yaitu help, di mana berfungsi untuk membantu dan mempermudah penggunaan aplikasi mengenai sistem keuangan syariah ini. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.